Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum ke inti pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahlawida Muharomah dengan NPM 2110002032 dari kelas C. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Apakah makanan dan minuman ataupun barang dan jasa yang teman-teman gunakan dan juga konsumsi itu sudah halal? Nah, maka dari itu, kita perlu mencari terlebih dahulu gitu, apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi ataupun barang dan jasa yang kita gunakan itu sudah halal menurut Al-Quran atau belum. Karena kita sebagai seorang muslim tentunya harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Bagi umat Islam, Al-Quran menjadi landasan utama dalam menentukan segala hal dalam kehidupan, tentunya dalam hal makanan dan juga minuman. Nah, tema tentang makanan halal ini menjadi salah satu pembahasan penting karena bersinggungan dengan kehidupan masyarakat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama juga melakukan ijtihad dan kajian panjang lebar tentang halal dan haram yang terangkum dalam kitab-kitab fikih, yaitu hukum Islam, di mana mekanisme perumusan halal haram ini tidak bisa dilepaskan dari sumber salinya, yakni Al-Quran dan hadis. Nah, ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kata halal. Dalam konteks konsumsi, ada sejumlah ayat yang spesifik membicarakannya. Di antara beberapa contoh ayat Al-Quran yang membahas tema ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Kemudian ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1, 4, 5, 87, 88, dan 96. Kemudian ada Quran Surat Al-Anfal ayat 69, Quran Surat Al-Nahl ayat 114, Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi thayyib, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian." Sebagai umat Islam, kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan juga thayyib. Halal di sini yaitu memiliki arti bahwa apa yang kita makan diperbolehkan menurut agama Islam. Sedangkan thayyib berarti makanan yang sehat, tidak berlebihan, dan halal. Nah, dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan bahwa hambanya agar mengkonsumsi makanan halal dan baik, bukan makanan yang haram. Makanan yang tergolong haram juga telah disebutkan dalam Al-Quran, di mana terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Jika merujuk pada dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi, sudah jelas bahwa kita sebagai umat Islam tentunya harus mengkonsumsi makanan halal. Jika memilih makanannya sendiri, tentu saja kita mudah untuk menentukan pilihan makanan yang tergolong halal. Namun, kadangkala kita juga sering diundang oleh pihak lain, dan kemudian muncul keraguan akan kehalalan makanan tersebut. Sebab, kita tidak tahu perihal bahan makanan yang digunakan dan sumber makanan tersebut. Kemudian Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Bani Saqif, Bani Huza'ah, dan Bani Mudlaj yang mengharamkan makanan tersebut bagi mereka. Nah, menurut Imam Al-Qurtubi, halal dalam ayat tersebut itu adalah hal atau sifat dari sesuatu yang dikonsumsi. Maksudnya, hal di sini yaitu bermakna melepas, yakni melepas kemudaratan dari sesuatu, sehingga sesuatu disifati halal ketika ia telah lepas dari hal-hal yang membahayakan manusia. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah ketika menjelaskan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 mengingatkan agar seseorang berusaha mengetahui latar belakang suatu ketetapan, yaitu halal dan haramnya.
Nah, hewan ternak yang dihalalkan di dalam ayat tersebut tidak lepas dari akad-akad yang dipersyaratkan oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi, di mana seseorang boleh atau halal memakan, memanfaatkan kulit, tulang, dan sebagainya setelah terjadi akad. Akad itu berupa iman kepada Allah yang dibuktikan dengan penyebutan asma Allah ketika menyembelih. Kemudian, tidak menyembelih hewan yang dilarang oleh Rasulullah seperti hewan bertaring dan sebagainya, di mana penjelasannya termasuk terdapat ayat ketiga dari surat ini sebagai wujud ketaatan seseorang kepada Rasulnya. Kemudian, akad kepada diri sendiri dan juga orang lain, seperti tidak berburu atau menyembelih hewan ketika seseorang sedang huruf atau berhaji. Pada surat Al-Maidah ayat 4 dan juga 5 dijelaskan bahwa dihalalkan bagi kalian semua hal yang baik-baik, yakni makanan yang tidak bertentangan dengan perintah agama, sebagaimana dijelaskan pada ayat 3 surat ini. Nah, ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa kata halal selalu diikuti dengan kata thayyib, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 88, Al-Anfal ayat 69, dan Quran surat An-Nahl ayat 114. Dalam segi bahasa, thayyib diartikan dengan baik, lezat, menenteramkan, paling utama, sehat, dan juga mengundang selera. Nah, menurut Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud thayyib adalah mengenakan badan dan tidak membahayakan badan dan juga akal manusia. Makanan halal itu dilihat bukan hanya dari segi zatnya saja, tapi juga dilihat dari cara memperolehnya. Misalnya, buah mangga. Nah, secara zatnya, buah mangga tersebut halal dan boleh dimakan, namun ketika buah mangga itu diperoleh dari hasil mencuri, maka makanan yang tadinya halal secara zatnya, namun karena cara memperolehnya dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam, maka buah mangga tersebut bisa menjadi haram. Makanan dan minuman serta nafkah yang diperoleh dengan cara yang haram juga sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Dalam hadis juga disebutkan bahwa makanan haram bisa menjadi salah satu sebab sulitnya terkabulnya doa seseorang. Bahkan di akhirat kelak, neraka lebih pantas menyantap jasa dari seseorang yang tumbuh dari makanan haram. Sebaliknya, makanan halal akan membawa pengaruh positif dalam kehidupan seorang muslim. Makanan halal akan memudahkan seseorang dalam beramal soleh. Makanan halal juga berperan sebagai pencegah dan juga penawar dari berbagai penyakit. Quraisy Shihab mengatakan bahwa yang dimaksud thayyib adalah makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, tidak kadaluarsa, dan tidak mengandung najis. Nah, makanan yang sehat atau bergizi, proporsional, dan aman tidak membahayakan. Sehingga bisa kita pahami bahwa anjuran agama untuk meninggalkan makanan yang syubhat ataupun mengandung keraguan, karena bisa jadi makanan tersebut tidak aman bagi tubuh seseorang. Dalam konteks yang lain, halal tidak hanya identik dengan makanan, melainkan juga berkaitan dengan barang dan jasa. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nahl ayat 5-7 dan juga Quran surat Al-Mu'min ayat 78-90, di mana dalam Quran surat tersebut menegaskan tentang kekuasaan Allah yang menciptakan hewan ternak yang dapat dimanfaatkan untuk membuat pakaian dan juga alat transportasi. Akan tetapi, benang merah yang perlu digarisbawahi adalah adanya akad dalam dimensi hubungan manusia dengan Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan hubungan manusia dengan sesama, serta manusia dengan ciptaan Allah sebagaimana disebutkan di awal. Sehingga, dalam setiap aktivitas konsumsi, pemanfaatan harta, barang, dan jasa harus ada akad yang melekat di dalamnya. Oleh sebab itu, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, mengapa jual beli halal? Karena ada proses saling merelakan dalam akad tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai halal dalam Al-Quran.
Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.